Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Unggul. Saya di sini kebetulan mendapat tugas dari teman-teman juga untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Vestige of the Pleistocene Terrestrial Fauna, the Bobotsari Basin, Central Java. Oke, jadi ini slide perkenalannya. Seperti yang tadi saya sebut, nama saya Unggul Prasetyo Wibowo, institusinya Museum Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Background pendidikannya Master Degree Earth of Science ya. Pengalaman kerja dari 2013 di Badan Geologi sebagai geologis. Baik, ini urutan paparan yang akan kami coba paparkan di sini, yaitu yang pertama introduction, kedua geological framework, ketiga method, empat result, kelima discussion, dan nomor 6 conclusion. Baik, introduction ya, pendahuluan. Jadi di sini kami mencoba untuk mengangkat suatu tema penelitian paleontologi ya tentang fosil besar, terutama fosil besar, dalam hal ini fosil-fosil yang ada di daerah sekitar Gunung Slamet. Gunung Slamet ini adalah gunung yang terdapat di Jawa Tengah. Di Jawa bagian tengah itu adalah Gunung Quarter ya. Nah, di sekitar Gunung Quarter ini ada beberapa situs paleontologi atau situs-situs di mana ditemukannya fosil-fosil besar seperti di sini kita bisa lihat sebelah kiri ada Bumiayu, di atas ada Semedo. Nah, dua situs itu adalah dua situs paleontologi untuk fauna darat tertua ya di Pulau Jawa. Nah, yang menarik adalah di sekitar selatan dan timur itu masih kurang data tentang temuan fosil besar ini. Jadi itu yang mau kami angkat di sini. Kebetulan kami dalam beberapa kegiatan sebelumnya menemukan jejak-jejak adanya fauna besar, fosil fauna besar di daerah timur selatan atau tenggara ya, tenggara dari Gunung Slamet ini. Baik, ini kerangka geologinya sederhana saja. Kita coba tampilkan dari Van Bemmelen ya yang sudah umum. Jadi ini ada fisiografis dari Van Bemmelen. Nah, lokasi kami mengambil data itu di sekitar yang kotak merah itu. Jadi di situ ada paling nggak ada tiga fisiografis, yaitu ada Quaternary Volcano, itu ya Gunung Slamet tadi, Gunung Api Slamet. Kemudian ada Anticlinorium ini ya dari North Rayo. Jadi ada pegunungan terlipat yang disebut sebagai North Rayo Mountain ini. Kemudian ada juga di depresi, zona depresi tengah, dan depresi ini sebenarnya adalah kalau dari setting tektoniknya itu adalah cekungan Bobotsari ya, atau cekungan basin. Jadi di perbatasan tiga fisiografis ini kita menemukan beberapa data tentang jejak tinggalan fauna besar. Ini secara umum saja, ini peta geologi regionalnya ya, lembar Purwokerto ya, ditulis oleh Juri 1975. Di sini di kotak merah itu bisa dilihat warna kuning ya, warna kuningnya agak kuning tua ya. Di sini sebenarnya daerah sini TMP ini adalah tapak ya, tapak. Kalau di peta geologi tapak, tapi sebenarnya di lapangan sebenarnya banyak fosil-fosil yang ditemukan sebenarnya ternyata bukan di tapak ya, karena secara skala itu memang tidak tercantumkan karena ini skalanya cukup besar. Tapi kalau kita lihat detail di lapangan, ada beberapa litologi yang lebih muda, dan disitulah ditemukannya fosil-fosil fauna besar, beberapa fragmen yang kami temukan di lapangan. Nah, metodenya sih sama saja ya, kita melakukan survei
kita juga mengunjungi di sana. Itu ada suatu museum mini yang menyimpan beberapa temuan fosil dari lokasi di daerah Bobotsari, Purbalingga. Kita kunjungi museum tersebut, kita coba lihat fosilnya, kita record lokasinya. Nah, kita cek ke lapangan juga seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah paling nggak ada dua. Kalau di museum ada satu fosil yang kita soroti ya, ini sebelah kanan ini ada fragmen gigi fosil gajah purba stegodon ya, ini stegodon fosilnya. Ini ada data lokasinya, walaupun belum koordinat ya, tapi kita coba cek ke lapangan. Nah, ternyata di lapangan itu ada juga kita ketemu suatu fragmen fosil yang lebih muda, dari endapan yang lebih muda dari stegodon ini. Kita bisa lihat di sini ada fragmen tulang belakang dari suatu fauna besar. Ini kita cek, ini adalah jenis gajah sekarang ya. Tapi kalau dari endapannya, ini adalah endapan lahar ya, lahar kuarter, lahar gunung api Selamet itu. Jadi berumur, kalau dari peta geologi itu umur endapan gunung kuarter yang laharik itu sekitar Holosen. Jadi seperti itu. Ada dua spesimen ini yang kami soroti. Baik, spesimen yang pertama yang tadi yang satu vertebrate atau satu ruas tulang belakang dari gajah yang tadi saya sebutkan bahwa ini ditemukan di endapan lahar ya, lahar berumur Holosen. Nah, kalau kita cek di peta geologi, memang seperti yang tadi saya bilang, di peta geologi tidak terlalu muncul endapan lahar Holosen ini karena semuanya terpetakan sebagai formasi tapak yang berumur tersier, tapi ya itu karena skalanya yang terlalu besar, jadi ini tidak muncul. Karena ini lahar kan sifatnya mengalir di sungai ya, zaman dulu alur-alur sungai atau lembah-lembah, jadi terlalu kecil untuk dipetakan dalam skala 1:100.000. Nah, pas di lapangan kita temukan ini sebagai endapan lahar yang berumur Holosen. Nah, berdasarkan biostratigrafi vertebrata, untuk fosil gajah yang ditemukan di Holosen itu secara umum dari biostratigrafi itu adalah jenis gajah elepas atau gajah yang sekarang di gajah Sumatera itu ya, walaupun di Jawa sudah punah, tapi sekarang masih hidup bisa ditemukan di Sumatera. Dan yang fosil yang kedua yang kami amati ya ini adalah koleksi dari museum mini yang ada di sana. Ini setelah kita coba bandingkan dengan data-data ukuran gigi fosil juga dari beberapa koleksi yang kami punya di Museum Geologi. Ini yang merah adalah hasil analisa dari gigi yang ada di museum lokal di sana. Kita bisa lihat di sini ada beberapa pengukuran. Nah, dari beberapa hasil ini kita simpulkan bahwa ini adalah gigi molar kedua kanan bagian bawah dari gajah purba yang disebut dengan stegodon yang sudah punah. Oke, jadi yang kembali ke diskusi pas temuan di lapangannya, jadi seperti ini. Kita kembali lagi lihat fosil yang tulang belakang itu. Nah, ini penampakannya di lapangan. Ini adalah endapan vulkanik ya. Kita bisa lihat ada kehitaman. Nah, beberapa kalau kita lihat lebih detailnya ada silang siur sedikit ya. Terus beberapa materialnya itu floating. Jadi itu sebenarnya menunjukkan itu densitas dari cairannya itu cukup tinggi ya. Itu ciri khas dari suatu lahar ya, endapan lahar. Nah, di bagian yang ditunjuk teman saya ini ketemu fragmen dari satu ruas tulang belakang gajah itu. Jadi ini indikasinya ini adalah endapan lahar, terendapkan di lahar. Kemudian untuk yang fosil, ini fosil yang molar tadi yang kita jumpai di museum lokalnya itu.
yang seperti yang kita analisa, hasilnya adalah itu milik dari Stegodon, fosil gajah purba zaman dulu yang sudah punah, yang berdasarkan biostratigrafinya itu hidup sekitar 1,2 sampai mungkin sekitar 200.000 tahun yang lalu ya. Nah, setelah itu punah. Jadi karena sama juga ini di peta geologi tidak muncul endapan yang berumur itu, tapi langsung formasi tapak. Menurut kami ini adalah ada beberapa litologi yang tidak terpetakan, yang harusnya ekuivalen atau berumur paling nggak sama dengan endapan-endapan yang mengandung fosil vertebrata yang berada di tadi yang kita sebut di awal di sebelah barat Gunung Slamet dan utara. Karena di peta geologi ini hanya disebutkan formasi tapak ya yang berumur lebih cenderung laut dangkal sampai sedikit ke arah transisi. Nah, fosil-fosil gajah atau fosil binatang purba ini menurut kami pas di lapangan ditemukan di endapan yang sudah melewati zona transisi. Jadi bisa dibilang ini adalah ditemukan di endapan terestrial, fluviatil, dan itu tidak terpetakan sekali lagi karena ini skalanya ya, skala peta geologi yang kami pakai di lapangan itu cukup besar ya, jadi tidak muncul untuk endapan yang di atas tapak itu. Jadi seperti itu. Kami simpulkan ini adalah fauna vertebrata yang ditemukan di endapan terestrial yang berumur lebih muda dari formasi tapak yang ditemukan yang ditunjukkan di peta geologi. Nah, ini biostratigrafi vertebrata Pulau Jawa ya. Kita bisa lihat itu, kami coba kasih tanda itu untuk yang kotak merah adalah Stegodon, muncul dari 1,2 sampai 100 ribuan ya, 100 ribu tahun yang lalu. Kemudian lepas baru muncul sekitar 60.000 tahun yang lalu. Nah, dari dasar biostratigrafi inilah kita menyimpulkan sementara bahwa ada jejak-jejak kehidupan juga dijumpai di Gunung Slamet bagian tenggara ya, terutama di arah-arah cekungan Bobot Sari itu. Nah, di situ kehidupannya bisa dibilang berdasarkan temuan Stegodonnya cukup tua ya, jadi kisaran ratusan ribu sampai hampir 1 juta. Kemudian Stegodonnya seharusnya secara teori hilang, punah, kemudian muncul elepas di umur-umur Holosen ini. Terus sekarang kondisinya sudah punah juga elepas di Pulau Jawa. Baik, jadi kesimpulannya adalah di bagian tenggara dari gunung api Slamet itu ternyata ditemukan juga jejak-jejak kehidupan fauna besar ya, seperti Stegodon Trigonocephalus tadi, dan juga elepas atau gajah modern ya. Kemudian berdasarkan biostratigrafi dan perspektif geologi di lapangan tadi yang kita temukan beberapa endapan yang lebih muda dari formasi yang ada di peta geologi. Kemudian kita temukan juga di secara in situ di endapan lahar. Kita simpulkan bahwa dua fauna itu, Stegodon dan elepas itu tidak hidup dalam satu waktu yang sama ya. Jadi Stegodon itu lebih duluan hidup, kemudian muncul di Holosen itu gajah yang elepas yang sekarang masih hidup. Baik, itu sekilas presentasi dari makalah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.